Barangkali Pak, saya ingin memberitahukan bahwa kami eksekutif dan legislatif pemerintah kota dan DPRD bersepakat dalam rencana pembangunan indeks manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, bagi siswa yang tidak mampu diberikan beasiswa. Untuk SD diberikan beasiswa senilai 2 juta, sudah disepakati. Untuk jenjang SMP diberikan beasiswa sebesar 3 juta, dan untuk SMA dan SMK 2 juta. Nah, upaya ini dalam rangka untuk bagaimana anak-anak kita yang ada di Kota Depok tersentuh dengan pendidikan secara maksimal. Terus bagaimana dengan SMK setelahnya atau SMA setelahnya? Bagi yang berprestasi dan tidak mampu juga disiapkan supaya dia bisa terjangkau agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, saya punya program secara pribadi, Pak. Mungkin barangkali ini bisa diumumkan dalam kesempatan hari ini. Saya Adil Firmansyah memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu tetapi dia berprestasi non akademik. Di antaranya ada jika warga bapak tidak mampu, dia anak yatim, terus kemudian punya hafalan Al-Quran minimal 10 juz, dan terus kemudian dia ingin sekolah kuliah, saya bekerja sama dengan lembaga LP3I memberikan beasiswa penuh ya. Di antaranya LP3I memberikan 50% biaya beasiswa, saya memberikan 50% biaya beasiswa, sehingga 100% bisa mengakomodir siswa tadi yang kita anggap berprestasi non akademik. Itu saja mungkin dalam kesempatan sambutan ini. Saya mendoakan mudah-mudahan yayasan ini tetap eksis, membantu kanal partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kota Depok, diantaranya di pendidikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muthalib MPD selaku Bapak Camat Kota Depok. Kepada Bapak Abdul Muthalib MPD kami persilahkan. Hari Sabtu ke rumah Pak Camat. Riang hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat buat para hadirin sekalian. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mantun juga nih. Ya. Siapa coba? Juga, iya saya mantun. Jangan ditawar kalau beli keju. Cakep. Lembaga Pendidikan Al-Munawwar mudah-mudahan makin berdaya dan makin maju. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutin ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya pada siang hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim dalam satu acara atau dengan wasilah haul ke-6 almarhum Bapak Haji Sahroni bin Bapak Haji Marzuki. Mudah-mudahan almarhum yang hari ini kita bikin haulnya, Allah senantiasa ampuni segala dosanya dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pertama yang kami hormati, kami banggakan segenap pengurus Yayasan Al-Munawwar, dimulai dari para pendirinya, enggak disebutin satu-satu, kemudian para pembinanya, para pengurus hariannya, kemudian juga para pengawasnya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan terus bisa berjuang untuk terus membuat eksis Yayasan Al-Munawwar. Juga kepala sekolahnya, baik kepala sekolah SMK Mutiara
dan juga Kepala Sekolah SMP Mutiara beserta seluruh segenap para gurunya serta para siswanya. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Bang Ade Firmansyah SH. Beliau adalah anggota DPRD Kota Depok, Dapil Tapos Cilodong. Mudah-mudahan Pak RW 05 nanti mendukung tahun 2024 kali. Kemudian kenapa jadi bercanda ini? Kemudian yang saya hormati, saya banggakan guru saya, orang tua saya, juga sahabat saya. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ajeng Fakhrudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tapos. Juga mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Kemudian segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, khususnya tamu kita yang hadir dari kota atau dari kabupaten nih, yang tadi salah satunya sudah menjadi sudah membacakan Al-Quran dan bahkan nanti insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita. Pak RW belum saya sebutin, ntar dulu masih nungguin baik. Kemudian yang saya hormati Ketua RW Pak Teguh deh, karena ada di atas saya nggak usah hormatin ya. Kemudian Pak RW 05 dan juga para RT-nya yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh jamaah Majelis Haul ke-6 Bapak Almarhum Haji Sahroni bin Haji Marzuki yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu pada kesempatan yang baik hari ini kami atas nama pemerintah kecamatan dan juga kelurahan berterima kasih telah diundang untuk hadir ya, sehingga barangkali ini menjadi kesempatan buat kami untuk bersilaturahim. Perlu kami sampaikan bahwa di Kecamatan Tapos sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, memang indeks pembangunan manusia khususnya di sektor pendidikan kita masih jauh tertinggal dari 10 kecamatan yang lain. Namun demikian, pertanyaan saya kadang-kadang, apakah tertinggalnya ini lantaran penduduk yang ada di Tapos belum merubah dokumen kependudukannya atau emang begitu? Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Kenapa demikian? Masa sih Tapos ketinggalan dari pendidikannya, padahal di sini hampir banyak pendidikan atau lembaga pendidikan. Jangan-jangan emang bener kakaknya belum dirubah tuh, yang kemarin pendidikannya masih SMP padahal sudah lulus SMA belum dirubah ya, kira-kira begitu. Ini perlu nanti Pak Lurah coba dicari apakah itu yang menjadi masalahnya untuk mendongkrak ya, untuk mendongkrak peningkatan IPM kita. Ini tidak saja bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, ini juga butuh partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Maka tidak salah kalau kemudian lembaga pendidikan Al-Munawwar menjadi salah satu lembaga yang bisa berkontribusi dalam peningkatan IPM, indeks pembangunan manusia, khususnya di sektor pendidikan. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian tentu ya, pertama kalau kita bicara SMK ini dari sisi pertanggungjawaban kelancaran pendidikan ini ada di bawah provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau SMP-nya di bawah Kota Depok ya. Nah, ini SMK tentu ini adalah vokasi, artinya bahwa anak-anak yang lulus dari SMK ya, ini diharapkan setelah lulus bisa mencari pekerjaan atau bisa melanjutkan sekolah ya. Karena apa? Karena memang sudah spesial. Nah, karena itu nanti tentu SMK Mutiara bisa menjalin kerjasama dengan para pihak, terutama kelompok industri yang ada di
Kecamatan Tapos. Salah satunya hari ini perlu saya sampaikan, barangkali hari ini PT Karaba Digdaya menawarkan banyak pekerjaan yang ada di sana dan lulusannya adalah SMA, SMK. Ya, nanti saya kasih nih kalau mau ya, dan beberapa lapangan pekerjaan. Ya, karena memang ada salah satu personal dari PT Karaba Digdaya menawarkan kepada kita. Nah, karena itu alangkah bagusnya dari SMK Mutiara menjalin kerjasama ke PT Karaba, sehingga nanti ada salah satu perusahaan yang bisa merekrut lulusan dari SMK Mutiara. Ya, paling tidak dari sisi pendidikan, bahwa Yayasan Al Munawwar sudah berpartisipasi, dari sisi peningkatan pendapatan warga Tapos juga sudah berkontribusi. Ini harapan kami. Karena itu saya berharap, karena saya lihat tadi personalnya ternyata juga tidak tinggal di Depok, tinggalnya di Bogor, maka saya berharap Al Munawwar dengan SMP, SMK Mutiaranya Depok banget, Tapos banget. Ya, gitu ya. Jangan sampai nanti karena pengurus yayasannya orang sono, dia nggak mikirkan nasib kami, ya, nasib warga Kecamatan Tapos khususnya Cilangkap. Ini harapan kita. Tapi kalau sudah diceritakan tadi betapa bagusnya kerjasama antara Munawwar dengan lingkungan, ya, dengan Pak RW, Pak RT, bahkan Pak RW-nya, RW 5-nya ini jadi narasumber dalam pengajian di sini. Ini yang kami sampaikan. Kemudian tentu mari sama-sama dalam rangka kita mewujudkan visi Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Apalagi kemudian ada salah satu misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan daya saing juga, meningkatkan kemandirian. Maka salah satu SMK Mutiara mudah-mudahan menjadi solusinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat, mudah-mudahan wasilah haul ke-6 almarhum Bapak Haji Sahroni bin Haji Marzuki ini menjadi tali silaturahim kita yang kemudian bisa kita bangun lebih lanjut. Dan kepada SMK Mutiara, apabila membutuhkan bantuan kami, terutama di dalam dokumen-dokumen yang dibutuhkan, insya Allah baik Pak Lurah maupun kami insya Allah bisa memberikan kemudahan asal semua persyaratannya dilengkapi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya persilakan Pak Lurah yang nanti melanjutkan, barangkali 1, 2, 3, 4, 5, 6 menit, nanti kemudian langsung ditutup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat melanjutkan. Bapak Ibu yang terhormat, mungkin ada 2 informasi yang disampaikan sekalian kita ada di sini. Yang pertama adalah terkait tadi dengan update kartu keluarga. Jadi salah satu yang membuat Tapos ini ada di urutan ke-11 IPM adalah tingkat kesadaran masyarakatnya untuk merubah kartu keluarga menjadi kartu keluarga barcode. Jadi kalau masa lalu kartu keluarga itu masih tertanda tangan kepala dinas, saat ini yang terbaru adalah kartu keluarga yang ada barcode-nya. Jadi itu bisa dikirim ke PDF handphone kita masing-masing, bisa kita print dimanapun kita berada. Jadi ketika kita ada di Jakarta, kita tidak usah membawa fotokopian, tinggal dari handphone kita print di wartel atau warnet misalnya, sehingga simple. Nah, salah satu poinnya adalah pendidikan. Kadang-kadang mungkin kita pun yang ada di sini yang sekarang sekolahnya SMA, mungkin di kakaknya masih SD atau tamat SD, belum diupdate. Itu yang jadi salah satu indikator kenapa IPM kita masih rendah. Padahal seharusnya ketika kartu keluarga misalkan ada 240.000 Pak Camat ya, kepala keluarga yang di Kecamatan Tapos, paling tidak 80%-nya sudah mengupdate, IPM kita mungkin bisa naik karena datanya adalah data kependudukan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan rata-rata anak yang bersekolah di SMK Mutiara usianya antara 13 sampai 18 tahun. Berarti ada 2 segmen pelayanan kependudukan yang bisa dilakukan.
Nanti mohon bantuan Pak Kepala Sekolah mungkin secara kolektif untuk anak-anak yang usianya 13 sampai 17 tahun itu bisa dibuatkan kartu identitas anak. Jadi warnanya merah Pak, seperti KTP, itu bisa mereka bawa kemana-mana. Jadi ketika mereka bepergian mereka punya identitas. Ketika ada masalah di perjalanan mereka bisa dilihat identitasnya. Jadi kartu identitas anak untuk 13 sampai 17 tahun. Dan ini wajib dimiliki oleh seluruh anak Indonesia. Yang kedua adalah tadi untuk 17 sampai 18 tahun itu wajib dibuatkan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Nah, persiapannya adalah ketika umurnya mereka 15 sampai 16 tahun itu sudah bisa merekam iktp. Jadi jangan seperti sekarang kebanyakan merekam iktp itu menuju 17 tahun. Padahal itu adalah perbuatan yang kurang tepat. Merekam wajah atau merekam data iktp sebaiknya di usia 15 dan 16 tahun. Sehingga nanti 17 tahun pas itu KTP-nya bisa langsung dicetak. Tidak lagi ngantri, tidak lagi lama pemindaiannya di Kementerian Dalam Negeri. Itu yang biasanya kita kurang paham sampai di situ. Nah, mohon bantuan juga pada Pak Kepala Sekolah untuk bisa mengkoordinir database siswanya agar pas 17 tahun mereka pas terima KTP. Kemudian yang kedua Pak Camat, hari ini Kelurahan Cilangkap untuk PBB, pajak bumi dan bangunan masih ada di urutan lebih dari 30 Pak Camat. Suatu kenyataan yang memang ini biasa terjadi. Jadi tahun lalu Kelurahan Cilangkap itu bisa meraih ranking pertama PBB sekota Depok dari 63 kelurahan. Tapi hari ini kita masih di 30. Nah, mudah-mudahan ini menjadi PR bagi kita semua karena di sini saya lihat banyak warga Kelurahan Cilangkap terutama RW 5. Mudah-mudahan nanti untuk pembayaran pajaknya bisa disegerakan sehingga kita bisa mengejar, mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini kita bisa menjadi ranking 1 lagi. Karena lebih sulit mempertahankan daripada meraih. Itu yang biasanya terjadi Pak. Itu Pak Camat yang disampaikan. Mungkin satu lagi Pak, siapa Camat? bagi anak-anak SMK, Pak Kepala Sekolah mana Pak Kepala Sekolah? Ini inisialnya sama sama saya. Beliau AM, saya juga AM. Saya Abdul Muthalib, beliau Ahmad Maulana. Sama. Jadi apabila nanti teman-teman dari SMK mau PKL, bisa PKL di Kelurahan Cilangkap, bisa juga PKL di Kecamatan Tapos. Dipersilakan, asal berkirim surat dulu ya. Oke, baik Pak. Mungkin itu Pak Camat yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum akhir boleh saya pantun Pak Camat satu ya Pak? Boleh. Bu Haji pergi mengaji, pulangnya bawa kenduri. Sekian penyampaian hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli buah tomat ke Ciparah. Terima kasih Pak Camat dan Pak Lurah. Biji selasih buah rambutan. Terima kasih atas sambutannya. Mana tepuk tangannya dong? Ya alhamdulillah. Terima kasih Bapak ya. Jadi begitu saya, waduh Pak Camat jago pantun, saya guru bahasa kok diem-diem aja gitu ya Pak ya. Jadi saya merasa, oh iya saya harus buat pantun sedikit walaupun pantun saya agak kurang bagus, lebih bagus punya Bapak Camat ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang ada pada hari ini, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hasan Basri selaku Ketua RW 5 Cilangkap Tapos Depok. Kepada Bapak Hasan Basri kami persilahkan. Ya. Kemudian mohon kepada Ibu Hajah Zainab dan Bapak Ahmad Fauki untuk segera menaiki panggung. Kepada Ibu Hajah Zainab dan Bapak Ahmad Fauki kami persilahkan. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Bapak Hasan Basri selaku Ketua RW 5. Kepada Bapak Hasan Basri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan kita, mudah-mudahan Bapak Dewan kita di 2024 jadi lagi nih, alhamdulillah selalu hadir ya, yaitu Bapak Ade Firmansyah, Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah
hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Bapak Haji Bahrudin, alhamdulillah telah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan Pak Ibu Haji Siti Zainab dari Yayasan Al-Munawwar, yang kita doakan selalu sehat. Dan yang saya hormati Ketua Harian dari Al-Munawwar Bapak Firman SPDI, ya Pak ya, alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Maulana, juga saya hormati Bapak RT 1 Sepenam, Bapak yang telah hadir, dan juga yang saya hormati para Ustadz Bapak Haji Sobirin, Bapak Haji Munir, alhamdulillah, juga Bapak Ustadz Mardi, dan Bapak Ustadz Biaya Lubis, juga para yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Mutiara Bapak Haji Maulana SAG, juga pada Ibu Ketua Kepala Sekolah SMP. Bahwa tadi sudah datang Bapak Camat Bapak Abdul Muttalib SPDI, juga Bapak Lurah Teguh Santoso Sarjana Ekonomi yang telah hadir, dan sekarang sudah karena ada acara lagi, jadi dia menyempatkan diri alhamdulillah datang ke RW05 ke Yayasan Al-Munawwar. Dan pada acara ini itu haul dari Bapak orang tua kita yang kita cintai, alhamdulillah, almarhum Bapak Saroni bin Haji Marjuki. Mudah-mudahan Allah memberikan taman surga yang baik untuk orang tua kita Bapak Haji Saroni bin Haji Marjuki, dan juga para dewan guru semua yang tidak saya sebut satu persatu, juga pada ibu para undangan. Mudah-mudahan di RW05 ini ya, diberikan sehat ya, walaupun acara kita ini hujan, tapi sukseslah buat SMK SMP Mutiara. Dan pada hari ini saya merasa berbangga hati ya, jadi memang kita ini dengan adanya di SMK yang Yayasan Al-Munawwar ini, memang setiap bulan adanya pengajian. Silakan ya, pengajian bulanan ini untuk menambah silaturahmi kita dan perat juga paling persaudaraan kita. Mudah-mudahan bapak-bapak dari ketua RT, tokoh masata warga atau pemuda yang mau ikut acara pengajian setiap bulan rutin diadakan, saya berterima kasih kepada Yayasan Al-Munawwar ini. Jarang kita Pak di mana-mana diundang untuk pengajian, diadakan pengajian setiap bulan. Ya, alhamdulillah di RW05 ini dari Yayasan Al-Munawwar setiap bulan, alhamdulillah saya sudah berapa kali mengikuti. Mudah-mudahan pengajian ini sampai nanti, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya juga kepada bapak-bapak, tadi sudah dengan Bapak Ustadz Firman mengatakan akan adakan pesantren juga dia di sini. Mudah-mudahan kita doakan ya agar lancar dengan adanya pesantren juga di sini. Dengan masalah anak yatim juga tadi Pak Dewan udah ngasih himbauan tuh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Dewan kita doakan selalu sehat ya Pak Dewan ya, dengan adanya bantuan dari Pak Dewan Adi Firmansyah ya, yang insya Allah di 2024 dia akan maju kembali dan menjadi dewan sebagai istilahnya orang tua kita ya, yang selalu banyak membantu. Dan saya rasa saya nggak panjang kalam karena di sini juga ada guru saya yang dari Bogor ya, Bapak Kiai dan Bapak Ustadz yang tadi sudah ada pengajian di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih, selamat datang ke Bapak Kiai yang dari Bogor ya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan sehat dan keberkahan. Ya saya rasa itu aja, sambutan saya nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat, terutama di RW05, warga saya selalu sehat. Itu yang saya harapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mardani SAG.
Kepada Bapak Mardani SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidz wal ustadzah, terutama guru-guru kita yang mulia, diantaranya Ustadz Firman, Kiai Haji Ridwan Rosadi garis miring Ustadz Tauil, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus Ananda Fitri dan keluarga besar, seluruh jamaah yang insya Allah dan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya dengerin pada mantun baik. Saya pengen mantun, boleh ya Bu? Iya, ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar, makin cepat makin bagus, mengingat perut udah lapar. Ingat coy? Lah iyalah, benar gue di atas, air lagi kayak cerek gua. Baik hadirin jamaah yang saya hormati, berbicara masalah haul, tentu yang pertama kita akan berbicara masalah kematian. Berbicara masalah kematian, saya yakin jamaah sudah pada paham banget. Walaupun diantara kita ada yang belum pernah ngerasain mati, tapi pingsan mah pernah ya. Iya. Termasuk ayat tentang kematian, saya yakin jamaah sudah hafal semua. Yang hafal mah alhamdulillah, kullu nafsin, setiap yang bernapas berjiwa beruh pasti akan mengalami yang disebut dengan mati. Analisa saya, pemahaman saya, jangankan yang hidup, yang mati saja terkadang mati. Memang ada apaan catur? Tuh catur benda mati benda hidup. Benda mati terkadang dia mati. Siapa yang mati? Rajanya mati. Logika kita, kalau raja be mati, ilokan RW awet, pasti semua bakalan kullu nafsin ya ikotul maut. Nah lalu Pak, mati itu apa sih? Mati itu ialah mysterious problem, satu persoalan yang kita nggak tahu kapan datangnya, tapi pasti menjumpai kita. Kaya mati, miskin mati, gemuk mati, kurus, jangkung, pendek, cuman teknisnya saja yang berbeda. Maksudnya bisa jadi orang kaya matinya duluan, orang miskin belakangan. Kok begitu Ustadz? Orang kaya sakitnya jantung, begitu kaget mati pelan-pelan. Orang miskin kok belakangan sakitnya pano. Masa pano duluan gak sopan? Kok mati Pak Ustadz? Salah teknis, tuh obat harusnya diolesin di kulit, botol jadi telan, kan goblok. Ya kullu nafsin ya ikotul maut. Semua kita pasti akan merasakan mati. Dan kalau maut sudah datang, tidak bisa dipajuin lagi, tidak bisa diundurin. Benar nggak? Iya, contoh Pak. Di Parung sahabat saya, bukan pantun ya, pulang ngaji beli ketoprak, bukan pantun. Pulang ngaji beli ketoprak, sampai di rumah dikasih makan istrinya. Selesai ketoprak makan, suaminya meninggal dunia.
Itu bini kalau dia tahu bakalan mati suaminya, ketoprak dimakan nggak? Nggak dimakan. Percuma perut kenyang, laki hilang. Ini pelajaran buat kita, Pak. Kalau pulang ngaji untuk beli ketoprak, belinya duren, bakso, takut nanti mati. Udah ya segitu bayar, belum habis ini. Lu kagak bayar, lu makan banget dia loh. Nah, yang kedua berbicara masalah haul, berbicara masalah doa. Mal mayyitu fi qabri ila kal garikil mugawis. Orang yang meninggal dunia itu ibarat orang yang hanyut, terbawa arus, timbul tenggelam. Orang kalau kanyut apa yang ditungguin? Bantuan, pertolongan. Termasuk almarhum sahabat kita semua yang orang tua kita, yang tajiru, dia nungguin, ngarepin, bahasa Depok nangis baik. Tahu nangis enggak? Ya udah, gue nggak tahu artinya, tapi nangis, nungguin baik itu. Kayak yayasan nungguin bantuan dari dewan gitu, nangis gitu. Tapi tadi alhamdulillah udah pulang ya. Dewan udah pulang belum? Oh ini, maaf Pak Dewan, bukan di saya Dewan, kalau ada maunya doangan. Datang encang encingnya bawe kentut, belum jadi, udah jadi sambar geledek saudara. Belum jadi kaca mobil dibuka di Depok Pak saya ini. Bang, halo, dibuka. Kapan? Belum jadi. Udah jadi dikunci, polusi udara kan sialan sebenarnya. Tapi ini mah alhamdulillah. Dari PKS siapa ya? Saya pesan Bu, dewan yang begini kalau belum mati jangan dikubur dulu. Bininya ngomelin ntar ya. Masya Allah saudara. Yang tadi nunggu itu dakwah doa min ahli keluarganya, termasuk daripada murid-muridnya. Berbicara masalah kematian saudara, dalam kitab Mukhtasar Tazkirah, annal qabra yunadi kulla yaumin khamsa maratin, bahwasanya kuburan itu setiap hari manggil-manggil kita, ngasih tahu kita, bilangin kita sehari 5 kali. Ibu tahu kuburan Bu? Itu tiap hari manggil-manggil kita, bilangin sehari 5 kali, cuma kita budek dikit. Sama juga jenazah akan berangkat meninggalkan rumah duka, itu ruh si mayit berkata tuh kepada ahli keluarganya, ruh si mayit ngomong, Bapak belum rasain mati sih. Saya juga belum, cuma sudah baca tuh. Apa kata ruh si mayit? Ya auladi latal abana bikumud dunia. Hai ahli keluargaku, hai anak-anakku, jangan kalian terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. Kenapa? Ad-dunya laibun walahun, dunia cuman kesenangan yang bisa memperdaya doangan. Contohnya gua nih nyeng udah sungsang sumbel hidup, istilahnya kerja keras banting sampai tulang apa be gue banting-bantingin. Giliran gue mati nggak ada yang gue bawa, cuman 3 lembar kain kapan buat orang laki-laki, 5 lembar kain kapan buat orang perempuan, itu pun nggak diobras pikirannya. Bentar Pak Dewan, ini mau Dewan nih, obras enggak? Pakainya kain kapan. Dinamakan kain kapan karena kain yang makainya kapan-kapan. Kita nggak tahu berangkat ke mall ada baju beli, tahu makainya kapan? Kondangan, arisan, atau pertemuan keluarga. Kalau kain kapan? Nggak tahu. Di saya ada yang namanya ISKP,
iuran sosial kain kapan seminggu 5.000, dibayar sampai mati. Kalau udah mati gak usah bayar lagi. Yang nagih takut saudara. Ada orang kaya bini anggota dewan kali ya. Ustaz, ada apa bunda? Nih bunda bayar lunas setahun. Iya, alhamdulillah. Saya tulis bunda bini dewan udah lunas. Saya tanya bunda udah impas? Udah Pak Ustaz, mau pakai duluan. Saya ditabok. Ustaz itu mah entar kapan-kapan tuh, kapan-kapan saudara. Kita nggak tahu kapan kita bakalan mati. Persiapan. Turuh si mayit berpesan kepada kita sebagai ahli keluarganya. Kuburan juga aman. Annal qabra yunadi kulla yawmin khamsa maratin. Bahwasanya kuburan itu setiap hari manggil-manggil kita sehari 5 kali. Panggilan pertama, ana baitul wahdat, hei orang tapos, aku ini rumah kesendirian. Faj'al kamu nisan, karena aku rumah kesendirian, cari olehmu teman penghibur di alam kubur supaya nanti kagak dewek-dewek atau sendi bini mati. Emang laki mau nungguin? Enggak. Laki mati emang bini mau nungguin? Enggak. Bahkan konon katanya kalau bini yang mati, laki nginjek tangannya kenceng banget sampai kejadian Pak itu. Di saya ada anggota dewan namanya Bang Firman, bininya mati, bang kok begitu? Biar nggak balik lagi Pak Ustaz gitu. Sadis itu. Ada yang pelan tapi antem, baru ngomong, ngapa nggak kemarin baik matinya, pelan tapi antem, malamnya matinya loh ya. Saudara, masya Allah, cari teman penghibur di alam apa? Biqiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Ang tapos soal Quran jangan ditanya. Lancar Pak Ustaz, jangan ditanya. Paseh jangan tanya. Minimal kata Bang Pil, orang itu sehari habis 5 juz mah. Pagi juz mangga. Quran bu, jangan itu yang nolongin kita insya. Yang kedua, ana baitu zulmat, aku ini rumah kesendirian. Panawirni, terangi aku, sinari aku sebagaimana kau menyinari rumahmu. Kuburan itu Pak, rumah masa depan dengan tipe 21, merek kompleknya kuburan. Siapa kita pasti masuk situ. Masuk kita di liang lahat. Dulu mah disebutnya lubang landak. Di Depok sini mah tahu dah. Lubang landak ya. Mati bapaknya itu yang mati bapaknya. Masuk landak, masuk udara. Liang lahat, lubang yang hanya muat hanya untuk 1 orang. Masuk kita ditutup dengan dinding ari, ketep bahasa kita, renggang dirapeti, diuruk, injek-injek, kurang puas didik atumin, sampai padat, rapi, pusara dibentuk tutup sama bunga, gelap saudara. Di rumah kita bisa teriak, rumah gua gelap, kamar gua gelap. Ada orang lewat, RT lewat, RW lewat, dibeliin lampu. Tolongin gua ngapa? Siapa yang lewat? Kamar gelap, dibeliin lampu, pasangin. Kalau di kuburan, oh ini tolongin gua ngapa? Kalaupun ada orang nggak berani marahin, takut pergi. Panawirni, terangi aku dengan apa? Bisolatil lail, dengan melaksanakan sholat di waktu malam. Insya Allah. Kalau saya lihat wajahnya, ini wajah tukang bangun malam semuanya. Amin ya robbal tahajud.
Ada yang kencing doang, kata malaikat buka buku ini mau sebaik nih, nulis tiba kencing doang suwe itu orang. Jangan begitu kita ibadah. Lalu yang ketiga, anna baitutu, aku ini rumah berdebu. Fahmilil piros, bawa oleh kamu alas 4, mau karpet, mau tikar, mau alga, mau seperti silahkan. Itu buat kamu. Apa alas kita? Amal soleh. Termasuk hari ini kita melaksanakan amal soleh, insya Allah. Nih Pak, kita tolabul ilmi ini ngaji besar manfaatnya, luar biasa saudara. Man jalasa fi thalabil ilmi sa'atan, siapa orang yang duduk di majlis ilmu entaran, enggak lama ngaji itu Pak. Kenapa ngaji enggak lama? Siapa yang betah ngaji sudah. Ini baterainya habis ya, apa nyuruh makan dulu ini? Endet-endetan begini, itu kabar nih kabar. Ini resikonya wireless kayak begitu. Jadi kalau ngomong putus nggak enak. Nah, ini maaf, loh, nah ini kan, iya, gedean ini suaranya. Siapa orang yang duduk di majlis ilmu saatan sebentar, enggak lama. Kenapa enggak lama? Siapa yang betah ngaji lama-lama? Jarang orang palanya sakit pengen ngaji, jarang. Tapi kalau sakit pengen ngopi, banyak. Pengen ngerokok, ada. Apa lu pala gua sakit orang pengen ngaji, ngoroh saudara. Itu dusta, enggak ada. Dan jujur, otak kita otak maksiat. Kita termasuk saya, Pak Ero, jangan marah. Mau pergi ngaji gerimis, berhitung kita, ya gerimis, ntar dia gede banyak, enggak pergi. Takut ditaklim kebanjiran, kanyut mati dia. Atau ya Pak? Bukan Pak, saya pernah lagi mangap dipoto, dikirim ke saya, kiai lapar. Udah ngapa Bang, mau ceramah, sedikit potong kan? Tadi dulu lagi belum ini. Pak, mau ngaji berhitung, tapi mau maksiat. Berangkat gerimis, ya gerimis, antar gue berhenti. Karena mau ngaji jam 8 mulai, jam 10 bulan pulang, kedeselan baik. Tahu kedeselan, gelisah. Udah malam kiai lama, mau mampus kiai lama. Jam 10 belum kelar, tapi di depan TV, jedok depan TV. Dari habis Isya sampai jam 2, akhirnya atau jet lag saudara. Lah kuat bisa itu ya. Bener nggak Bu? Lah iya. Paling kemarin yang rahasia apa tuh? Rahasia cinta ya, ikatan cinta ya. Heboh bisa ibu itu, masya Allah, tabarakallah. Duduk sesaat dengan ilmu khairul laka min itki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 orang budak. Duduk entaran di taklim, memerdekakan 1000 orang budak. Di zaman sekarang mana ada budak-budak seperti itu Pak? Enggak ada. Kalaupun ada, budak harta, budak pangkat, budak jabatan, budak nafsu, terakhir budak menan. Ngaji yuk, gua budak menan. Males maksudnya ogah embung. Wa najruka ila wajhil alim, tatapan pandangan matamu kepada gurumu, khairul laka, itu lebih baik min alfi parosin tasolata biha fisabilillah. Natap wajah guru itu lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor kuda. Kudanya kuda limosin. Emang ada? Enggak ada. Kalau sapi ada, udah kadang ngomong ini gitu. 1000 ekor kuda-kuda, kuda kacang.
15 juta kali 1000 mendingan ngaji ngeliat wajah kiai remeng-remeng gak apa-apa 1000 kan begitu sih kan. Wassalamu ka'alal alim, salamu kepada gurumu khairul laka, itu lebih baik min ibadati alfisanatin, daripada beribadah 1000 tahun. Salaman sama guru lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Model kita pernah ibadah 1000 tahun? Lah belum, itu belum nyampe. Jangankan ibadah 1000 tahun, terawih baik yang setahun sekali masih ngelihat imam. Bener apa enggak? Ini terawih nggak nih? Ngelihat imam enggak? Udah ngelihat buta pada. Maksud saya, orang masih ada yang berkata terawih yuk. Di mana di sana gue budak apa? Dia mah lama imamnya. Ada ya? Ada. Masya Allah, tabarakallah. Bu, jangan sampai seperti insya Allah. Berkah semuanya, amin ya rabbal. Amin. Dah segitu baik. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau ada rambut yang PS, kalau ada sumur di ladang, gue kira apa gue salah lagi. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya sebelum beranjak ke ceramah selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan sholawat dari tim Hadroh Yayasan Pendidikan Islam Al-Munawwar. Kepada tim Hadroh Yayasan Pendidikan Islam Al-Munawwar, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala خير الخلق كلهم
Diri
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ridwan Rosadi. Kepada Bapak Haji Ridwan Rosadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ata jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la tadhkurun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalihi. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi nabiyyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramah selaku pengatur acara pemindah kata yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Khusus pimpinan Yayasan Al-Munawwar beserta jajarannya juga yang insyaallah Allah muliakan. Para alimin ulama setempat, para kiai, para jengan, khusus Al-Mukarram Ketua MUI yang saya hormati dan juga yang insyaallah dimuliakan Allah. Tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Lurah, juga Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus jamaah yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan siang ini kita semua bisa dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan kondisi saat ini, banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan oleh kita bersama, artinya musibah di mana-mana. Oleh karenanya dengan wasilah kita kumpul tempat yang mulia pada siang ini, semoga selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga sampaikan kepada junjungan kita baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak nanti dari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Gimana orang Cilangkap darabang sadaya? Alhamdulillah. Saya nggak nyangka Pak bisa silaturahmi. Hakikat semua dari Allah, wasilah lisan daripada teman seperjuangan dulu di Al-Qur'an 2 sama Kang Firman Pak. 2 minggu yang lalu ngasih kabar kepada saya, ternyata Kang Firman ini punya kakak iparnya alumni Al-Qur'an 1. Nggak nyangka Pak saya. Tiba dengan selamat dan Bapak dibukul juga sama hujan Pak ya. Mudah-mudahan di Cilangkap jangan banjir aja Ustaz ya. Saat ini mohon hujannya hujan berkah ya. Baik, sebelum ngaji kita baca satu Fatihah khusus untuk Ahmad Turah ya.
Bapak Haji Sahroni bin Haji Marjuki, semoga almarhum kembali kepada Allah, pertama diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya dan dilapangkan dalam kuburnya. Khusus kedua orang tua kita dan kesepuhan yang ada di Cilangkap. Yang kedua, kita doakan putra putri yang ditinggalkan oleh beliau, semoga jadi putra putri yang saleh dan salehah, terutama anak-anak didiknya yang sekolah di sini, semoga jadi anak yang baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah. Ya Rabbi Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan orang Cilangkap berkabar bersolawat bisa jarak ke Mekah dan ke Madinah. Hadirin yang Allah muliakan, tadi masalah kematian sudah dibahas oleh Al-Mukarram. Saya hari ini dengan haul Bapak Haji Sahroni yang ke-6 ini dengan tema akan mencoba memusnahkan masalah muraqabah. Apa artinya muraqabah? Kewaspadaan, Pak. Manusia kalau hidupnya waspada, insya Allah akan hati-hati. Apabila orang seperti berarti pertanda orang termasuk orang yang takut kepada Gusti. Perlu Pak waspada, harus, apalagi di zaman sekarang. Betul tidak Pak? Ini yang paling sulit Pak. Contoh, Bapak anak sekolah di sini biasa pulang jam 12, jam 8 belum pulang, waspada. Kemana ini bocah? Jangan dicuekin Pak. Kalau orang Bogor bilang tong diantep, hati Pak. Yuk kita waspada Pak. Kenapa dunia banyak musibah? Gak usah nyalain siapa-siapa. Ini akibat tingkah laku manusia sendiri. Sudah banyak yang melanggar aturan Allah Subhanahu. Itu Pak masalahnya. Nanti takutnya nyalain orang kita yang salah Pak. Betul apa tidak? Sedangkan kan baru katanya. Tahu benar, tahu enggak? Wallahu a'lam. Waspada. Bapak sebaliknya punya istri, biasanya kalau pulang kerja di rumah ada ngadak-ngadak, ada. Waspada. Kemana istri Bapak? Sebaliknya ibu punya suami, biasanya pulang kantor jam 2, jam 3 udah pulang. Nah, kok jam 10 malam belum pulang? Waspada. Bang Nafi mengatakan waspadalah. Setuju? Mari kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Abi Ya'la bin Awas mengatakan al-qaisu mandana nafsahu. Seseorang yang dikatakan sempurna akal adalah introspeksi. Ngaji diri Pak, yang paling sulit Pak. Betul apa tidak? Ayo kita ngaji diri sekarang Pak. Ngaca diri. Siapa kita ini? Dari mana asalnya kita ini? Semua tahu. Kita asal dari Allah, sekarang tinggal di rumah Allah, dan kita semua akan pasti kembali kepada Gusti. Kapan? Wallahu a'lam. Tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Sejauh mana kita berpikir Pak? Contoh ya, almarhum sekolah bagus,
anak ada ditinggal semua Pak. Ayo kita pikir sekarang Pak, kita bakal nyusul Pak kapan? Wallah alam, nggak tahu. Besok tahu nyampe atau kagak, tahu ketemu atau enggak. Makanya alhamdulillah ya, dengan haul almarhum kita bisa ngaji. Alhamdulillah. Kata Firman, ya Allah, terima kasih hari ini aku bisa ngaji. Jangan-jangan besok mah diajiin Bang. Betul? Hari ini ya Allah kami bisa berkumpul. Jangan-jangan besok sudah ada di dalam. Nggak tahu Bang. Nah oleh karena itu, dengan pengintrospeksi, ayo kita harus sadar Pak. Nggak mungkin lah orang Cilangkapnya kita bisa dihargai oleh orang lain kalau selama ini kita tidak pernah menghargai orang lain. Betul? Nggak mungkin kita bisa diberi oleh orang lain selama ini kita tidak pernah ngasih sama orang lain. Yang lucunya satu, selama hidup tidak pernah sholat, pas mati mau sholatin jangan. Woi, sholatin jangan. Jangan bagaimana saudaranya Bang? Nah mikir dong, kalau lu mati nanti besok pengen ya sholat dulu dong. Iya nggak Pak? Model kayak kemarin puasa kagak lebaran, ajak jangan. Percuma dia berburuan geblek. Lucu kadang-kadang Pak ya. Contoh yang kedua Pak, orang Cilangkap pengen punya anak soleh. Woi, pengen nggak? Yuk introspeksi, kita udah soleh belum? Nah itu aja udah, nggak usah bingung. Woi orang Cilangkap pengen nggak punya nanti suatu saat punya anak nikah, pengen punya mantu yang baik, pengen nggak punya mantu yang baik? Pengen. Dulu kita sama mertua baik kagak? Ya udah aja istighfar, nggak usah ribuh. Orang Bogor Ustadz Ewa punya ribuh. Pak tahu nggak ribuh Pak? Insya Allah kalau ketua MI pasti apa, karena beliau alumni Mamaholul Ciampus, Masya Allah. Punten Kiai. Oh Pak, ayo kita introspeksi diri Pak. Makanya kenapa Pak saya katakan tadi kok sekarang ini musibah gak henti-hentinya, betul. Karena manusianya sendiri sudah banyak melakukan apa ini kata Nabi, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna khuliqa. Umatku akhir zaman itu cinta kepada makhluk tapi lupa kepada yang menciptakannya. Artinya lupa kepada Gusti. Dulu Cilangkap aman, nggak ada corona. Iya bener gak Pak? Nggak ada. Dulu mah damai-damai saja. Lebaran gak repot. Kayak kemarin rame Pak ya. Ini Idul Adha Sabtu apa Minggu? Betul apa tidak? Ramai Pak di Bogor, nanya kepada saya, tadi yang bener mana? Saya katakan udah aja, dua-duanya bener. Yang hari Sabtu punya dalil, yang Minggu punya dalil. Ustaz dari apa? Gue hari Minggu. Kok beda Tad? Kenapa beda? Karena gue orang bodoh, ngitung masih banyak salah. Iya kan? Lihat bulan belum kelihatan. Ngapain kita ada MUI? Betul. Ngapain kita ada pemerintah? Betul. Hormati dong. Nah kalau gini aja satu lagi, Tad, kalau saya puasa tarwiyah Arafah hari Sabtu itu haram kagak? Bisa aja. Emang kenapa? Kan di Mekah katanya lebarannya hari Sabtu. Oh gitu. Itu puasa Sabtu bisa haram kalau lu ngejedok di Arab. Kan lu di Indonesia bego gitu aja udah damai. Bener salah ini Pak? Betul tidak? Ya Allah ya Rabbana. Ayo kita mikir sekarang Pak. Apa ini ucapan Nabi tadi? Akhir zaman umatku cinta kepada makhluk, lupa kepada menciptakan. Artinya dia lebih menghargai makhluk daripada menghargai kepada Allah Subhanahu. Makanya wajar kalau saat ini dunia banyak musibah. Contoh, tadi berkumandang ajar Pak, itu apa tandanya? Itu sholat ya. Sedangkan kata Nabi kan as-sholatu ala waqtiha, harus tepat waktu. Nah sekarang ngaji, boleh saja Pak, harus ngajak. Kapan saja? Nanti beres ngaji, setuju? Woi setuju? Boleh silakan saja Pak. Kadang-kadang kita nggak ngaji cuek Pak ya. Contoh subuh
jam 4:30 lewat 10 di Bogor. Di sini jam berapa Kiai? Sama. Kenapa kalau panggilan Allah kita cuek ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kalau orang takut kepada Allah hatinya Pak, semua pekerjaan dunia pasti ditunda. Masuk tinggal, rokok matiin, kopi simpen dulu. Kita gitu kagak? Kita gitu kagak? Boro-boro gitu Pak. Cuek Pak ya. Tapi kita dipanggil orang. Kata ketua, hei orang Cilangkap kumpul. Kenapa? Daging kurban sudah beres, tinggal dibagiin. Pada berangkat kagak? Pada berangkat kagak? Bukti berarti manusia lebih nurut kepada makhluk daripada kepada Gusti. Ya contoh bapak lah dipanggil atasan lagi ngudut. Ini contoh ketua yayasannya Pak Firman ya. Lagi ngerokok aja Pak Firman. Panggil sama menteri pendidikan budaya. Pak Firman masuk. Itu sedang merokok Pak. Kira-kira rokok dimatiin kagak? Tunda nggak? Makan bakso diterusin kagak? Pasti Pak. Tunda. Panggil menteri. Coba dengar aja. Kopi saya masih hangat. Tunda terusin. Tunda terusin. Orang Cilangkap makan bakso. Dengar aja, tunda terusin. Tunda terusin. Kemarin ngambil daging di masjid di musola makan bakso, tunda terusin. Nah ini yang gak bereksanya Pak. Makanya jangan kaget Pak. Nah ini kembali Pak diri kita Pak. Saya yakin Anda yang hadir hari ini ya Allah punya cita-cita apalagi almarhum ya. Saya mohon doa tadi semoga putra almarhum jadi anak yang soleh dan solehah semuanya, amin. Anak santrinya jadi anak yang baik Pak. Kenapa dulu saya doakan kiai bukan pinter tapi jadi anak yang baik. Baik insya Allah pinter, pinter belum tentu baik. Betul. Banyak yang pinter Ustaz tapi bukan diri sendiri Pak. Apalagi sekarang ini ketua yayasannya katanya Pak Firman masih muda. Ridho nggak Pak? Ada tampang nggak ya? Meneruskan ayahanda katanya. Sedikit Pak, saya membahas tentang dia dulu. Karena saya bisa kesini wasilah beliau. Jadi beliau itu Ustaz Pak Kiai seperjuangan sama saya waktu di Al-Furqan 2. Guru saya almarhum Ki Haji Ahmad Sayyidi, mantu Abah Ki Haji Abdul Rahman bin Abah Haji Abdul Karim. Pusat Pak di Cilenyi. Nah Pak Firman ini satu kobong dengan saya, satu perjuangan Pak. Saya nggak menyangka Pak, beliau dulu di kobong itu suka mengajar ilmu tajwid. Tufatul Alfat Ustaz kalau nggak salah ya. Beliau punya ayah almarhum kelahiran kota Jasinga Pak. Ternyata ayah itu subhanallah masih keturunan kiai dari kota Jasinga Ustaz. Punya kakek waktu itu umurnya 100 lebih kalau tidak salah Ustaz ya. Saya masih ingat. Tinggalnya di mana Ustaz? Di Pasar Anyar Kiai. Yang dekat Ramayana, yang arah ke DKT Rumah Sakit Salak itu di tengah-tengah, namanya Kampung Sawah ya. Itu tadi ya. Pak Baton kalau tidak salah. Saya nggak nyangka Pak Firman ini. Nah itu Pak sedikit ceritanya Pak ya. Jadi makanya doakan dia biar jujur Pak di sini. Setuju? Biar amanah punten Ustaz. Dipercaya mudah, yang paling sulit menjaga kepercayaan. Anda bisa berbohong tapi Allah tidak bisa dibohongin. Nah ini Pak. Nah oleh karenanya dengan kewaspadaan yuk kita hati-hati Pak untuk menjaga diri kita masing-masing Pak. Selama ini mumpun Allah kasih kesempatan Pak. Kapan lagi kita berbuat baik kalau bukan dari sekarang? Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratukum kanakum tamutu goda. Perbaikilah keadaan duniamu, beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi Pak. Harus sadar Pak. Apalagi di Bogor punten Kiai Ajengan Nahwi sudah nggak ada. Ustadz Kamrin murid Mama Abdul Binuh sudah tidak ada. Abu Ya Cikaroyak sudah tidak ada. Siapa penerusnya Pak?
Makanya kalau bisa Pak Firman nih selain sekolah bisa bangun pesantren ya Pak. Amin Pak. Ya ayo Pak, kapan lagi Pak, biar seimbang dunia dan akhiratnya Pak. Kalau kita evaluasi sekarang, almarhum sudah meninggal, kiai sudah banyak yang meninggal, siapa kalau bukan anak-anak kita yang akan melanjutkannya Pak nanti kesananya. Ya Allah ya Rabbana, dengan bermacam cara sekarang Pak. Kemarin ada teman saya Pak, subhanallah masih muda udah meninggal. Tadi kata Ki udah dibahas ya dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Harus sadar ke situ Pak, harus diintrospeksi. Silakan Bapak anak pintar komputer, anak baik, tapi orang tua zaman sekarang harus merasa rugi kalau anak gak ibadah kepada Allah Pak, percuma. Ini yang perlu diintrospeksi saat ini Pak. Kok dulu mah kita Indonesia Bogor aman-aman saja, walaupun kondisi begini, hujan gak pernah ada, banjir, longsor gak ada. Kenapa sekarang ada longsor, ada banjir segala Pak? Ada apa Pak? Betul. Hebatnya dulu mah apa? Punten ya, orang tua dulu ngaji gak pakai speaker kedengaran. Sekarang kenapa bang ngaji pakai speaker pada tuli ya? Ini kenapa jadi cuat ciut begini speaker ya? Apa gedean ah? Cukup. Oh Pak, dulu Cilangkap pengajian nggak ada penerang apa, lampu listrik neon, tapi jemaahnya penuh. Tapi kenapa sekarang lampu terang isinya kosong Pak? Ada apa ini Pak? Betul. Yang keduanya punten Pak Kiai, dulu kita makan sedikit kenyang, sekarang makan 3 kali nggak kenyang-kenyang Pak. Ada apa ini Pak? Dulu orang Cilangkap makan daging kambing, daging sapi, tidak pernah kolesterol, tapi sekarang kenapa pada kolesterol Pak? Ada apa ini Pak? Bener gak Pak? Orang Cilangkap ramai kemarin potong kurban, katanya, woi, gue bingung nih makan daging sapi tapi perut sakit melulu katanya. Ini jangan-jangan yang korbannya kagak ikhlas kali ya? Bacotnya enak, yang korbannya kagak, bukan kagak ikhlas bego. Ternyata di Cilangkap waktu motong sapi kemarin peletnya hilang. Ini barangkali Pak. Bener gak Pak? Saya mau nanya Pak, kemarin motong sapi kan ada panitia, itu kaki sapi halal haram? Woi, halal haram? Boleh gak dimakan? Kalau ngambil punya orang? Apapun yang terjadi di diri kita selama ini hidup, mata kurang jelas dan istighfar. Ya Allah, sadar mungkin mata saya banyak bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Makanya orang tua dulu matanya luar biasa. Bagaimana luar biasa Pak? Mau maghrib baca Quran, habis maghrib baca Quran, mau tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran. Betul apa tidak? Tapi lihat anak sekarang, maghrib WA, habis maghrib mau molor, bangun molor. Orang Cilangkap jangan kebanyakan WA, takut PA. Udah gak usah menyalahkan Pak. Ya Allah, sadar sama tatanya maksiat ya Allah. Kaki jalan sebentar-bentar urat asem, asem urat. Ya benar gak Pak? Ini kenapa kok ngaji lama bisa cepat pegel? Istighfar Pak. Mungkin sebelum ngaji kita kakinya melangkah kemana? Ridho nggak Allah kasihkan kaki, tetapi dipakai jalan ke tempat yang Allah dah ridho. Ayo Pak, pikir. Benar gak Pak? Hati-hati ya. Ngomong banyak zikir apa banyak ngomongin orang? Makanya wajar sariawan atau sakit gigi. Emang enak sakit gigi Pak? Makan gigi apa, makan daging gak enak tadi ya? Orang sakit gigi melulu Pak. Ada apa sebetulnya mulut kita ini? Telinga kurang dengar, ya wajar. Ketika berkumandang azan cuek, pengajian cuek, tapi dangdut bangun semua Pak. Bener kan ya? Tangan kesemutan wajar. Kenapa? Hak Jumat keropak lewat molor, nyanger hello hello.
tahu nyawer Pak, yang suka ngasih uang ke apa kutang punya artis itu Pak. Bener nggak Pak? Tadi ada yang nyawer kan nih? Kasihan ya. Ayo kembali istighfar Pak. Nah oleh karena itu pesan saya satu, makanya ketika berdoa tidak diijabah, badan kurang enak, nggak usah mikir apa-apa. Ini akibat kita salah makan Pak. Apa sebabnya? Ingat pesan Nabi, man akala ala sofa dinuhu waraka qalbuhu walam yakun lidah wa tijabun. Siapa orang makan akal sofa maka bersih opo dinuhu akalnya Pak. Makanya api Pak. Ini contoh Pak, buat Pak Firman aja dah, saya ya, boleh Pak Firman ya. Ini contoh Pak Lurah, punten ya, Pak RW. Pak RW kan punya pohon mangga ya. Ini contoh, mangganya jatuh, diambil sama Pak Firman. Itu mangga kira-kira halal haram? Woi, halal haram? Halal, mangga, tapi dapat nemu. Halal tidak, haram tidak, jatuhnya subhat. Bisa saja itu mangga jadi halal, cuman Pak Firman minta ridho dulu ke Pak RW. Pak RW punten, tadi mangganya diambil sama saya terus dimakan. Kata Pak RW, ridho Pak Firman asal dimakan semua. Cuman kata Pak Firman, enggak biji nama. Ya keras kan Kak biji nama. Tapi kalau Pak RW nggak ridho Pak Firman, tolong gantiin. Mau nggak mau tahu, pokoknya minta diganti. Walaupun minta berapa Pak? 2 kilo. Wajib Pak Firman harus mengganti 2 kilo. Kalau Pak Firman takut kepada Gusti, ini mah gimana Pak? Wajar orang tuh mesti bayar. Kalau Pak kemarin Ramadan hilang, ya nggak? Motong kami kakinya kagak ada, betul? Ya orang-orang nggak takut soal begitu Pak, makanya jangan aneh Ustaz. Sedangkan kata Nabi, orang yang makan apa halal bersih agamanya Pak, artinya nggak STMJ. Tahu nggak Pak STMJ? Salat terus maksiat. Nah ini yang nggak beres Pak. Punten Pak. Yang kedua waraka qalbuhu, hatinya akan lembut Ustaz. Lembutnya bagaimana Ustaz? Berkumenang anjal, alhamdulillah ya Allah. Nyuruh dedek ngaji langsung berangkat, dedek sholat langsung jalan. Anak dulu Pak. Sekarang begitu nggak Pak RW? RW mah dulu takut ya. Dek, lu denger gak maghrib? Ya denger, mantap lu ke masjid. Sekarang banyak orang tua nyuruh sholat tapi bapaknya nonton. Diikutin gak kira-kira Pak? Diprototin dulu saya, Ustadz Firman takut, Ustadz Ewong takut, Pak RW takut. Sekarang mah enggak bocah, diprototin, ayo Pak ngadu mata, brengsek ya Pak? Bener gak Pak? Woi betul tidak woi? Ayo Pak istighfar aja udah. Ya Allah saya sadar mungkin anak saya kemarin saya kasih makannya salah kali. Emang salah kenapa? Saya ada pohon tetangga punya pisang, dicolong sama saya pisangnya Pak. Barangkali ini kali kendalanya Pak. Waraka qalbu Pak, lembut hati Pak. Dengar tadi Kori, kalau lembut hati, subhanallah kata Bapak, ya Allah pengen amat ya punya anak seperti begitu. Itu tadi yang Kori bagus nggak suaranya? Enak gak Wek? Pengen gak Wek punya anak begitu? Ambil. Enak amat ya. Ini Pak, depan saya ini senior semua Pak. APT Tenuraya ini termasuk alumni Al-Furqan Pak. Karena Al-Furqan itu dulu ciri khasnya Al-Quran Pak. Sampai Kori internasional Abi Jajan Sukila 91 juara Saudi Arabia Pak. Sampai Raja Arab katanya memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Doakan Pak, beliau sedang sakit, semoga penyakit tidak angkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan Pak nih para ustadz di alumni Al-Furqan, mudah-mudahan ilmu yang diajari dulu sama Abah mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Warqa qalbu Pak. Yang terakhir walam yakun lidawati jabun, dan tidak ada satu doa pun yang dihalangi oleh Allah, berarti diijabah. Kalau Bapak misalkan berdoa nggak diijabah, jangan menyalahkan, introspeksi diri. Ini masalahnya Pak RW. Pak RW inget gak dulu waktu di Hitan? Dulu Pak RW di Hitan sama Bengkong apa sama dokter? Bengkong ya. Dengar kabar katanya Pak RW Cilangkap di Hitan sama Bengkong. Minggu di Hitan, Senin sembuh, dipatok ayam katanya dulu mah ya.
Bener gak Pak? Betul tidak? Pak RW sakit katanya, panas, nggak ke dokter, datang ke Wak Haji ya. Assalamualaikum Wak Haji. Waalaikumsalam, katanya. Ada apa? Minta air deh. Emang kenapa? Itu bocah sakit. Ini airnya ada nggak? Kok nggak ada airnya ini Pak? Kan gitu Pak ya. Ini airnya nggak ada, saya bingung jadinya. Mana nyatanya gitu. Itu contoh itu. Ya. Sembuh nggak Wek? Cuma baca bismillah aja tapi bisa sembuh Pak. Bener nggak Pak? Karena orang tua dulu apik Pak masalahnya. Doanya selalu diijabah, pengen ini dikasih. Contoh maaf, ke Tanah Suci berangkat mudah nggak susah, betul tidak? Tapi kenapa sekarang mau berangkat ibadah haji sulit Pak? Nggak usah menyalahkan siapa-siapa Pak. Haji atau umroh adalah panggilan Allah. Jaminan banyak uang belum tentu bisa berangkat. Ada juga orang nggak punya uang bisa berangkat. Semua dari Allah. Makanya maaf Pak, doain ya RW kita bisa berangkat umroh dan haji, amin. Gitu ya. Biarin dia ngomong juga, biarin, no problem. Loh gue tahu RW berangkat juga, ongkosnya dikasih orang. Masih mending RW dikasih orang bisa berangkat daripada lu bacot iya atau kagak. Setuju? Woi, setuju? Ayo santri, tolong nih anak santri ya yang sekolah di sini, jaga Ustaz pesen. 1. Jadi artinya kesimpulannya orang yang dikatakan sempurna akal adalah introspeksi. 1. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Persiapkan amal untuk menghadapi kematian Bah. Udah siap belum? Woi, udah siap belum? Woi, udah siap belum? Kalau buat mati mah baru siap ya, beda sama lebaran ya. Lebaran belum, puasa udah repot bikin paket. Iya enggak? Bentar-bentar buat lebaran, bentar-bentar buat lebaran. Ingat Pak. Makanya tadi Al-Mukarram mengatakan ya, salah satu kunci manusia kembali kepada Allah yang selamat orang yang banyak membaca Al-Quran. Udah bener gak kita baca Qurannya Pak? Bukan nolong aja baca Qurannya Pak. Quran itu jangan dianggap enteng Pak, kata siapa mudah. Punten Pak, salah mengucapkan marot bisa rubah kepada mana. Bener gak Pak? Jangan dianggap enteng itu baca Quran Pak. Lagu nomor 2 yang penting bacaannya Pak. Maaf supir angkot seminggu lancar tapi dibenci Bah. Weh, punten weh. Bukan nolong aja weh, bukan nolong aja weh. Contoh orang Cilangkap kemarin terawih pengennya ngebut mulu. Siapa imamnya? Wah, kiai lama dah. Siapa imamnya? RW. Yes. Ya nggak Pak? Emang jadi apa? Jadi imam kagak pusing loh. Ya kiai ya. Contoh imam terawih Pak, maaf jangan menyalahkan imam nih. Ini contoh pengamalan kita baca Quran. RW jadi imam. Kata jemaah, weh ngebut. Kata RW, emang gue pakuan. Tapi kan orang pasti ada aja. Emang RW bisa baca Quran lah. Bu jangan lihat casingnya dong, ya RW. Jangan dilihat Pak Firman hitamnya, penting hidup. Lah iya, jangan kalian mudanya, ilmunya yang penting Bapak. Wah RW jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata RT, gak nyangka RW ya. RW mah setelah baca Fatihah mikir, abis ini baca apa lagi? Iya bener kagak Pak? Makanya kalau imam salah di masjid, jangan disalahin dulu. Ini kenapa bisa salah? Apa mendapat THR? Kan kita nggak tahu Pak. Iya nggak Pak? Betul tidak kan? Wah RW sombong, gue teh ya. Yang dibaca apa yang kedua? Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum abiduna ma wala ana abidum ma wala antum abiduna ma wala ana abidum ma. Di belakang RT ngomong gimana sih ya? Wala ana wala antum wala ana wala antum. Lakum. RW apa? Lakum dinukum waladdallin. Aku jadi ambil lagi ke belakang. Makanya jangan suka nyari pemimpin dulu. Setuju Setuju Kan kemarin ramai kan masyarakat ya? Iya enggak?
masalah kurban RW kagak beres. Emang kenapa toh? Masa gue kasih dikit? Lu pengen gede, motong sendiri bego, gituin aja weh. Nggak usah pusing weh. Setuju? Weh, saya mau nanya, kemarin korban banyak gak? Alhamdulillah banyak. Berapa? Di sini ada sapi 17 ekor. Kambing? Kambing 85 ekor. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kemarin-kemarin kiri terima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan atuh ini perlu dicontoh Bang. Ibu silakan hidup. Pak Firman tolong tahun depan bisa motong sapi, insya. Masa motor kebeli, mobil kebeli, kambing kagak kebeli? Bener gak nih? Setuju? Usahakan nanti tahun depan yang motonya Pak Firman. Pak Firman motonya biar ikhlas ya. Pak Haji, alhamdulillah. Ini mah contoh. Kalau Pak Firman motong biar ikhlas, jangan pakai DP. Moto gope. Sapi kambing 2,5. Pala bagian ustad. Weh, eta ustad mun sarakah. Makanya kata guru saya gini, Pak, maaf, ini contoh dikit. Pak Firman, kalau motong katanya nih, wok maaf, harus belah sini wok. Ya, jangan di sini Pak Firman. Emang rata-rata di kampung motong biasanya belah sini ke Pak RW. Emang kenapa? Kan biasanya kan yang motong dapat jatah pala. Jadi kalau sini dikit maksud gitu. Oh ini masalahnya kali kiai ya. Wa amila lima ba'da maut, persiapkan amal untuk bakal kematian. Orang Bogor mengatakan duit loba, mobil ayah sawarga, maut mamu adi nyahok kadogi. Betul apa tidak? Contoh almarhum ini yayasan luar biasa, Masya Allah. Berapa duit? Dibawa kagak Pak? Weh, dibawa weh? Anak ikut tidak? Tidak. Makanya doakan ya. Almarhum insya Allah orang baik Pak. Makanya mudah-mudahan kebaikan beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Pak. Punten Pak, dalam riwayat katanya ahli kubur sekarang menyesal. Kenapa dulu ketika ada nggak mau bersedekah Pak? Kenapa dikasih uang nggak mau berangkat ibadah haji? Emang kenapa? Takut mati. Di Mekah mati, di Cilacap mati. Betul tidak? Masalah vaksin kemarin, disuntik mati, nggak disuntik modal. Iya bener gak Pak? Bener gak Pak? Ayo Pak, siapkan Pak. Tapi dengan catatan sodakonya lillahi ta'ala. Ridho Bapak diundang sama ketua yayasan ke sini. Ikhlas. Biar kagak dapat besek. Awas lu ngomongin. Gak usah makan mah, nanti yayasan haul Pak Haji biasanya dapat makan. Nggak taunya kagak, lebok lu. Ustadz pinter ikhlas, ustadznya ikhlas kagak. Kan banyak ustadz ngaji harus pakai DP. Gak pakai DP kagak mantap. Ada ustadz begitu Pak RW? Ada nggak Pak? Nggak ada di sini. Woi ada nggak? Di sini nggak ada Pak. Di mana? Enak aja di situ lu. Gue ditelepon. Gue ditelepon. Tapi kata teman saya gini bilangnya, Will, lu ngaji biar ikhlas ya. Lu mah enak ngaji disambut, dikasih kopi, dikasih kacang. Lihat Nabi datang baru-baru disambut Pak. Dilempar batu sampai berdarah. Lu mah baru keringat, masih enak. Nabi pulang masih dilempar. Coba Pak, lu mah pulang ngaji dikasih besek, kalau dikasih. Kalau kagak, ya kita minta. Setuju? Woi, setuju? Enakan blak-blakan, enakan blok-blokan. Belak-belakan. Begitu dong, cakep. Ini ngomong ngaji ngerti ya? Woi, paham gak? Beres. Ya iya udah ngerti, menunggu apa lagi? Alhamdulillah. Pas jam 1 kurang Ustaz. Mohon maaf. Tadinya pengen jam 1, Pak Firman betul ya? Karena situasi dan kondisi, 1 kita belum sholat zuhur Pak. Betul tidak Pak? Ya, sedikit yang penting padat, singkat itu aja dah PR ya. Mudah-mudahan PR berkah ya. Saya mohon doa, mudah-mudahan Pak Firman nih dapat amanah ya dari keluarga untuk Bapak memimpin yayasan ini ya. Semoga hatinya diikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hatinya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Pak Firman, Anda terbuka dengan kakak ipar, keluarga, apapun yang terjadi. Ingat, manusia bisa berbohong, tapi Allah tidak bisa dibohongan. Harus ingat, kita akan kembali kepada Allah. Tentunya kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak Kiai mohon doa, doakan PR ya, saya biar jadi anak yang baik.
orang yang soleh, karena saya tidak merasa paling baik. Baik kata Bapak, hebat kata Bapak, nggak tahu di hadapan Allah. Yang kedua Pak RW, kenapa saya pakai sorban? Ini pengasih guru saya di Mekah, sudah pakai sorban. Yang kedua, kenapa saya pakai sorban? Biar dibedain mana Ustaz, mana RW, itu maksudnya. Syukur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ridwan Rosadi. Acara selanjutnya penutup sekaligus doa. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ilmu serta nasihat kebaikan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Terima kasih kami ucapkan atas ilmu yang diberikan. Semoga menjadi tuntunan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Doa penutup akan dipimpin oleh Kiai Haji Ajeng Fahrudin. Kepadanya kami persilahkan. Satu kata kita sampaikan kepada yang sedang dihawakan ala hadhihi walikum min salih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha alal islam wa sunnah wa tumituna biha alal iman wa taubah wa tuwarisuna biha alal mauti bi husnil khatimah wa ala alihi wa sahbihi alladhina yabtaguna fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Allahumma habibna ila habibika Muhammad syafi'il ummah. Allahumma usli saraba ma qaranahu min suratul Fatihah wa ghairi hadiyatan ila ruhi Bapak Ustaz. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penyelenggara, kepada panitia, kepada seksi humas Bapak Haji Ahmad Maulana, dan juga kepada pengurus, kepada kepala sekolah SMP dan SMK Mutiara, dan juga para aparatur negara, RT, RW, dan juga Bapak Lurah Camat yang telah mendukung hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Habib Allah.